Doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Dalam sadar, kami juga mengaku akan segala kelemahan dan perbuatan salah kami. Sungguh itu pasti menjadi batu sandungan hubungan antara kami dan Engkau, ya Tuhan. Janganlah kiranya Engkau murka atas kami yang lemah ini, melainkan ampunilah kami dan basuhkanlah kami dari dosa, sehingga dapat hidup kembali sebagai anak-anak Allah yang setia. Kami bersyukur dan memohon ampun hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Menyambut berita anugerah jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, bagi saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Allah dengan tulus ikhlas, selaku hamba Yesus Kristus kami beritakan berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pembacaan hukum Tuhan. Dengarkanlah akan hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan dengan perikop Tuhan adalah Raja. Bapak-bapak, tidak ada latihan, tapi oke juga. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku oleh perkataanmu, aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Semua jemaat boleh angkat suaranya ya. Kita sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Murni sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Murni disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh penderitaan mereka. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, ketika saat-saat mau berpisah, biasanya orang yang akan pergi, apalagi dia seorang tokoh atau yang dituakan dalam sebuah komunitas, pasti akan memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, petua-petua. Dan bersamaan dengan itu juga dia akan memberikan motivasi, semangat kepada yang mau ditinggalkan. Karena pasti sang tokoh tadi menyadari persis
selama bersama-sama yang telah dia lewati hari-hari hidup mereka, ada ketekatan psikologis yang sulit dipisahkan. Dan dalam kehidupan sehari-hari pasti ada saat-saat tertentu atau momen-momen tertentu kehadiran secara fisik, kebersamaan secara fisik dalam keutuhan itu sangat terasa. Apalagi kalau yang bersangkutan dalam kondisi dia ditangkap, mati, kemudian dikuburkan, kita di tengah pergumulan penderitaan kita atau persoalan rumah tangga kita merasa seakan-akan kita tidak berdaya. Kabar keselamatan kepada orang lain. Tidak bisa dipungkiri akan banyak tantangan cobaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, orang percaya, dan sejarah telah membuktikan Bapak Ibu Saudara. Baik secara global, dunia, secara universal maupun secara nasional. Cuma kita bersyukur mungkin di wilayah kita Kalimantan Tengah, tanah Borneo ini kebencian, intimidasi, celaan, cemoohan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di beberapa wilayah tempat negara yang kita cintai ini tidak kita rasakan. Tidak sedikit saudara-saudara kita mengalami kesulitan untuk beribadah sekalipun, apalagi mendirikan rumah ibadah. Itulah tantangan, cobaan yang akan dihadapi oleh jemaat Tuhan. Nah, karena itu Tuhan Yesus dari awalnya berdoa bagi murid-muridnya, berdoa bagi saudara dan saya yang hidup di zaman ini dengan tantangan-tantangan yang saya gambarkan tadi. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mengatakan kepada kita saudara, mari kita jaga, mari kita pelihara kesatuan kita, kebersamaan kita sebagai umat Tuhan. Kebersamaan di sini bukan berarti harus seragam. Persatuan di sini bukan harus satu, sama semua, sama rata, sama rasa. Dalam arti harus diseragamkan, ibarat baju harus semua warna merah, harus semua warna hitam. Bukan itu. Tetapi yang mau dikatakan dalam kesatuan ini, kita punya Allah yang satu, dasar yang satu, dan tujuan yang satu kehidupan kita untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, kelompok kita, kaum kita. Karena isu-isu inilah yang bisa merusak kesatuan jemaat itu tadi, kepentingan diri sendiri. Dan bersamaan dengan itu juga saudara, barangkali tidak berlebihan, saya mau ingatkan kepada kita sekalian, jangan sampai kondisi-kondisi jemaat yang kita hadapi, terlebih situasi yang menyakitkan, yang menyulitkan, membuat kita bercerai-berai karena kita ingin mencari selamat sendiri. Demikian juga ketika keadaan jemaat kita berjalan normal dengan baik, jangan juga menjadi alasan bagi kita untuk bercerai-berai karena kita ingin mencari kepentingan, mengejar kepentingan diri sendiri berpersekutuan itu tadi. Jemaat Tuhan yang kita Yesus Kristus, mari kita hadapi tantangan dunia tempat kita diutus oleh Allah, ditempat oleh Allah ini secara bersama-sama dalam spirit kebersamaan, spirit persaudaraan. Tapi memang kadang-kadang kita harus jujur, mungkin sedikit menggelitik kita. Kadang-kadang kita baru ingat persekutuan, baru ingat jemaat sebagai sebuah komunitas, sebagai bagian dari sebuah komunitas, kalau kita sudah menghadapi hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan sendiri. Tapi ketika suasana hidup berjalan normal, dia tidak ingat siapa dirinya sebagai bagian dari persekutuan jemaat. Dan ini yang sering terjadi Bapak Saudara. Dan saya tidak berlebihan barangkali ketika saya mau mengkritik suasana seperti ini. Tidak jarang kita baru mau mengaku sebagai warga jemaat kalau kita sudah berhadapan dengan peristiwa kematian, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Dan akibatnya penatua diakon juga repot mau melayani. Apalagi pendeta akan mempertanyakan, tutu KI itu anggota jemaat kita. Nah ini. Baru ingat persekutuan, baru ingat bahwa dia bagian dari persekutuan umat Tuhan ketika menghadapi hal yang membuat dia tidak nyaman. Tapi ketika dia nyaman, enak-enak saja.
Tidak mau peduli. Ibaratnya seperti saya katakan tadi, ketemu pendatua diakon sendiri mungkin menghindar, apalagi ketemu pendeta. Mungkin takut mau diminta kewajibannya, iuran bulanannya dan lain sebagainya. Nah, persekutuan yang dimaksud Tuhan Yesus, kesatuan secara kehidupan ini dengan tantangan cobaan yang diperlihatkan oleh dunia kepada kita secara bersama-sama. Dan ingat, kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan karena kita adalah milik Tuhan Yesus, maka kita juga adalah milik Allah Bapa di surga yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus berbicara, berdoa untuk dirinya sendiri seperti saya katakan pada bagian awal tadi, dalam posisinya sebagai manusia 100% menghadapi cobaan, dia juga butuh kekuatan. Nah, karena itu saudara-saudara sedang jemaat Tuhan yang kasih Kristus, marilah kita saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan sama seperti Tuhan Yesus. Yang lemah kita kuatkan, yang berduka kita hiburkan di dalam doa-doa kita bersama. Karena tidak heran dalam doa syafaat kita saling mendukung, saling mendoakan. Yang berduka cita kita kunjungi untuk mendampingi, memberikan penguatan, memberikan motivasi. Bagi keluarga-keluarga, persoalan-persoalan rumah tangga juga. Kalau memang keluarga bersangkutan mau didampingi, silakan disampaikan, diungkapkan supaya menjadi kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Tidak sedikit keluarga-keluarga rumah tangga Kristen yang mengeluh tentang anak-anak, kenakalan anak-anak. Barangkali ini juga perlu kita gumuli bersama untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Dan marilah kita jalani kehidupan iman kita dengan tetap setia kepada Allah sebagai Allah yang esa, Allah yang tunggal. Jangan kita terkecoh dengan dalil-dalil di luar sana yang menggugat keesaan Allah. Seakan-akan Allah kita ada 3, Allah kita hanya tetap 1. Siapa Yesus? Adalah Allah sendiri. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes. Siapa Roh Kudus? Dia adalah kehadiran secara roh. Ketika kehadiran Yesus secara fisik sudah berakhir, ketika dia sudah naik ke surga, dia kembali datang karena dia memang menjanjikan dia pergi, tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, tapi akan mengirim roh penghibur. Dan itulah kehadiran Allah yang satu, tidak berubah, tidak berbeda. Itulah Allah kita. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang esa. Kalau kita berbicara soal Tritunggal, itu perwujudan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi pada hakikatnya hanya satu. Dalam sebuah diskusi Bapak Ibu Saudara, ada jemaat yang bertanya bagaimana menjelaskan secara sederhana tentang Tritunggal itu tadi. Memang kita harus akui, bagaimanapun kita mengajarkan, menjabarkan tentang Tritunggal bagi saudara kita di sana yang memang sejatinya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, percuma biar profesor yang menjelaskan bagi mereka, karena mereka sudah dibutakan imannya oleh Allah. Saya katakan sederhana saja. Kalau saya berdiri di sini, saya sebagai pendeta yang sedang berkhotbah. Bagi anak saya adalah bapaknya. Bagi istri saya adalah suaminya. Tetapi bukan Agus yang berbeda-beda. Hanya satu, Agustinus bangun tubuh itu juga. Begitu juga Allah. Dia hadir sebagai pribadi manusia Yesus Kristus secara fisik. Dia hadir sebagai roh. Dan dia hadir pada hakikat dirinya sendiri sebagai Allah Bapa. Tetap satu, tidak berubah-ubah. Allah yang esa. Marilah kita jalan kehidupan kita dalam kesatuan iman, dalam persekutuan sehati sepikir, dan melakukan tugas-tugas panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Allah atas persekutuan yang indah di pagi hari Minggu ini. Dan kami percaya semua ini terselenggara bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena kasih Tuhan yang senantiasa memanggil kami dalam persekutuan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan atas jawaban atau jamaah kuasa firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, sehingga dengan segala keterbatasan kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami.
Kepada kami diyakinkan bahwa Tuhan Yesus yang adalah kehadiran Allah secara fisik di dunia ini adalah sungguh-sungguh Allah kami yang hidup. Dan Dia telah berdoa bagi dirinya untuk penguatan dalam tugas tanggung jawabnya, dan juga telah berdoa bagi murid-muridnya 2000 tahun yang silam. Dan doanya juga bagi seluruh umat Tuhan, termasuk kami yang hidup di dalam kekinian kami. Tuhan Yesus tahu persis bahwa banyak tantangan cobaan yang akan dihadapi oleh dunia. Ibarat domba yang dikirim di tengah-tengah serigala, demikianlah keadaan umatmu. Tapi kami percaya kuasa doa Tuhan Yesus terhadap umat yang percaya kepadanya berlaku hingga pada saat ini. Tuhan kami adalah Allah yang perkasa. Jika Tuhan tidak berkenan, sehelai rambut pun dari kepala kami tidak akan pernah lepas jika Tuhan tidak menginginkan itu. Terima kasih Tuhan, sehingga kami diberanikan, dimotivasi untuk tetap semangat menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam persoalannya. Bapa Surgawi yang berada di surga, pada kesempatan ini kami serahkan setiap pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, secara khusus kami yang hadir beribadah bersama-sama di rumah gereja ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, bahkan akan apa yang kami alami saat ini, Tuhan, kami serahkan masa depan anak cucu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan rencana, usaha, pekerjaan, rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga kami serahkan segala persoalan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, hadir menguatkan kami ketika kami lemah, meneguhkan hati kami ketika kami bimbang ragu-ragu, dan menghibur kami ketika kami berduka cita. Bahkan menjamah kami jika saat ini kami sedang sakit, baik fisik maupun non-fisik. Bapa Surgawi, kami serahkan anak-anak kami yang masih kecil, yang masih bayi, dan tumbuh kembang mereka Tuhan berkati dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar dan yang cerdas. Bagi anak remaja kami, pemuda-pemudi kami yang sedang berjuang di bangku studi, di bangku sekolah, di bangku kuliah, kami pertaruhkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah dengan roh hikmat, kepintaran, kecerdasan, agar mereka boleh menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Yang akan bahkan sedang mengikuti ulangan sekolah di SMP maupun SMA, Tuhan berikan roh hikmat, roh kesehatan, agar mereka boleh mengikutinya dengan baik. Secara khusus bagi anak-anak muda kami yang tamat SMA dan tahun ini mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri di beberapa tempat, Tuhan, kami serahkan perjuangan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada mereka, agar mereka boleh berkompetisi, boleh bersaing, dan boleh dengan lancar diterima di perguruan tinggi sesuai dengan harapan mereka dan harapan keluarganya. Bapak Surgawi yang bertanya di surga, kami serahkan para orang tua lanjut usia, kaum janda, kaum duda, anak yatim piatu. Berkati mereka dalam setiap kehadiran hidup mereka, dalam setiap kebutuhan hidup mereka. Bagi para orang tua kami yang dengan setia, dengan penuh cinta kasih membesarkan, kami berkati mereka pada masa tua mereka. Dan biarlah secara fisik mungkin banyak yang berkurang, tetapi satu hal sedikit pun kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan mereka. Kami mau bersuka cita, bergembira bersama mereka berulang tahun kelahiran, berulang tahun perkawinan. Sempurnakan sukacita mereka. Biar dengan bertambahnya usia semakin bertambah juga berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan dengan penghiburan yang sejati. Kami serahkan kebersamaan persekutuan jemaat Tuhan di tengah-tengah berbagai macam ancaman, tantangan, cobaan. Kuatkan, teguhkan kebersamaan, rasa solidaritas di antara kami, agar kami sama-sama boleh menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, apa yang kami hadapi, tidak membuat kami tercerai-berai, tapi tetap utuh sebagai umat Tuhan. Bapa Surgawi yang berada di surga, pada kesempatan kami serahkan bangsa negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah, anak-anak Tuhan secara khusus, yang memegang jabatan strategis, baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Berikanlah roh takut akan Tuhan, agar mereka senantiasa menjadi garam dan terang dunia, menjadi pelita yang menyala-nyala, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar mereka. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami ke dalam tangan pengasihan. Tugas-tugas pekabaran Injil yang kami lakukan dan kerjakan baik secara pribadi maupun sebagai komunitas jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Berkati jemaat Tuhan agar mereka mendukung dengan penuh tugas-tugas pemberitaan firman Tuhan
dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Allah. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami serahkannya di dalam dan oleh satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tentang persembahan seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal 96 ayat 7 hingga yang ke-8, yang demikian bunyinya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum menyerahkan semua persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan melalui kantong kolekte yang diedarkan dan persembahan maju ke depan. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 208, bait yang pertama dan seterusnya hingga selesai persembahan dikumpulkan. Tabur waktu pagi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita bekerja sebagaimana Yesus Kristus telah bekerja dan mengasihi kita sekalian. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kembali kita masuk di saat itu.